Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ayuta Rahmasari dengan NPM 201445037 sebagai moderator. Kemudian ada Anissa Aftur Aini NPM 201445045. Lalu ada Saudari Michelle Cherry Ayui Victory Aurora Baru Tobing NPM 201445039. Kemudian ada Muhammad Syaiful Anwar NPM 201445046. Kemudian yang terakhir ada Saudari Melina Lailatul Nikmah NPM 201445053. Baik, kami akan mempresentasikan tentang pengaruh seni tari terhadap perkembangan aspek motorik kasar bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk slide pertama akan saya bacakan, karena di slide pertama ini memuat tentang pengertian dari seni tari. Baik, secara umum tari merupakan suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan yang dilakukan untuk mengekspresikan perasaan atau untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau bahkan kelompok. Sedangkan menurut Kalama Devi, pengertian seni tari merupakan sebuah insting yang memberikan desakan kepada emosi di dalam diri manusia, di mana sifatnya mendorong manusia untuk berekspresi. Sedangkan menurut Corey Hartong, pengertian seni tari adalah perasaan yang mendesak dari dalam diri manusia yang mendorong untuk mencari ungkapan yang berbentuk gerakan ritmis. Terima kasih untuk Ayuta. Yang selanjutnya adalah jenis seni tari. Yang pertama ada tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang bertumpu dan berpijak kuat pada tradisi suatu bangsa, suku, atau sekelompok masyarakat tertentu. Contohnya tari gambyong. Yang kedua adalah tari klasik. Tari klasik yaitu tarian yang memiliki nilai seni tinggi atau artistik yang ditimbulkan dari gerak busana maupun iringan musiknya. Contohnya tari balet. Yang ketiga ada tari dramatik. Contoh dari drama tari ini adalah Sandra Tari dan Langan Mandrawanara yang mengambil cerita dari epos Ramayana menggunakan dialog dengan tembang. Lalu yang keempat ada tari kreasi baru. Contohnya tari tani menggambarkan petani menggarap sawah. Selanjutnya adalah fungsi seni tari bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Orich, Heriastuti 2019 menambahkan bahwa tari bermanfaat untuk meningkatkan kepekaan dan koordinasi tubuh, keterampilan motorik, kepercayaan diri, serta kebahagiaan anak. Terdapat perbedaan cara mengajarkan seni tari kepada anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus dengan anak reguler atau anak normal. Pada umumnya, tari sering dijadikan media terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan menggunakan media tari, kemampuan interaksi sosial dan berkomunikasi anak dengan orang lain dapat berkembang. Hal tersebut berpengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan yang lain. Melalui pembelajaran seni tari, anak mampu mengasah fungsi indranya, khususnya indera pendengaran dan penglihatan. Slide selanjutnya adalah gross motors pada APK. Menurut Endang Rini Sukamti 2007-72 bahwa aktivitas yang menggunakan otot-otot besar diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Gerakan non-lokomotor adalah aktivitas gerak tanpa memindahkan tubuh ke tempat lain, contoh mendorong, melipat, menarik, dan membungkuk. Gerakan lokomotor adalah aktivitas gerak yang memindahkan tubuh satu ke tempat lain, contohnya berlari, melompat, jalan, dan lain sebagainya. Sedangkan gerakan yang manipulatif adalah aktivitas gerak manipulasi benda, contohnya melempar, menggiring, menangkap, dan menendang. Lalu, fungsi gross motors pada anak berkebutuhan khusus. Fungsi perkembangan motorik kasar menurut Depdiknas 2008.2 sebagai berikut. Yang pertama, melatih kelenturan dan koordinasi otot jari dan tangan. Yang kedua, memacu pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, rohani, dan kesehatan anak. Yang ketiga, membentuk, membangun, dan memperkuat tubuh anak. Yang keempat, melatih keterampilan dan ketangkasan gerak dan berpikir anak. Yang keempat, meningkatkan perkembangan emosional anak. Yang kelima, meningkatkan perkembangan sosial anak. Yang keenam, menumbuhkan perasaan menyenangi dan memahami manfaat dari kesehatan pribadi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Aftur Aini. Pentingnya keterampilan motorik kasar dalam tahap pengembangan ABK.
Usia balita adalah masa terpenting dalam mengembangkan keterampilan motorik anak. Apabila dalam masa balita perkembangan motorik pada anak tidak memadai, maka besar kemungkinan anak tersebut mengalami gangguan fungsi otak karena sebab-sebab tertentu. Keterampilan motorik kasar yang baik membantu anak lebih cepat mandiri. Keterampilan motorik kasar yang baik juga dapat mendorong anak untuk menunjukkan bakat keterampilan fisik secara dini. Misalnya, berlari cepat, bermain sepak bola, senam, karate, dancing, bermain drum, dan lain sebagainya. Untuk slide selanjutnya yaitu melatih perkembangan gross motor ABK atau anak berkebutuhan khusus melalui seni tari. Yang pertama, melatih perkembangan motorik kasar anak tunagrahita melalui tari merak. Menurut Murgianto dalam Setiawati 2016 menjelaskan bahwa pelajaran tari harus merangsang karsa anak, melatih daya ekspresi anak, dan dapat mengembangkan kepribadiannya. Beberapa manfaat yang dapat diberikan untuk anak tunagrahita ringan melalui kegiatan menari yang khususnya pada tari pendidikan yaitu untuk melatih kemampuan motorik, melatih daya imajinasi, percaya diri, kerjasama, kesenangan, dan sebagainya. Tari merak modifikasi yang dikategorikan sebagai tari pendidikan merupakan suatu pembelajaran seni tari anak tunagrahita ringan yang dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak tunagrahita ringan pada aspek kepala menoleh, tangan membentang, pinggung digoyang ke samping, berjalan jinjit, dan melompat ke samping. Melalui kegiatan tari, maka anak tunagrahita ringan akan terlatih melalui gerakan sederhana. Selanjutnya adalah pengembangan kemampuan motorik kasar yang difokuskan pada aspek gerak kepala yang menoleh, tangan membentang, pinggul digoyang ke samping, berjalan jinjit dan melompat ke samping, bertujuan untuk penguasaan gerak koordinasi yang tepat dalam berjalan. Anak diharapkan mampu melakukan gerakan yang terkoordinasi antara kepala, tangan, pinggul, dan kaki. Kemudian pengembangan motorik kasar ini bertujuan untuk menjadikan anak yang terampil menguasai keterampilan motoriknya serta lebih mandiri dan percaya diri saat bergerak. Yang kedua yaitu melatih pengembangan motorik kasar pada anak tunarungu melalui tari kipas. Dari sekian banyak anak tunarungu, tidak sedikit mereka yang mengalami gangguan dalam aspek perkembangan perilaku motorik kasarnya, seperti contoh cara berjalan yang lincah dan seimbang. Ketika anak sedang dalam pembelajaran olahraga, anak tidak mampu melakukan gerakan-gerakan kasar seperti meloncat dengan benar, latihan keseimbangan, menekuk secara benar dan lincah, sehingga anak kadang meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang sekiranya anak tidak mampu melakukan sendiri. Hal ini disebabkan karena ia belum dapat mengembangkan kelenturan badannya sendiri yang berdampak pada gerakan motorik yang tidak stabil. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu pembelajaran untuk anak agar dapat lebih mengembangkan keterampilan gerak dasar dalam motorik kasar, sehingga gerakan yang dihasilkan pun akan lebih stabil dan dinamis. Salah satu pembelajaran yang berdampak pada pengembangan keterampilan gerak salah satunya dengan mengadakan pembelajaran seni tari kipas pada anak. Dengan dilakukannya pembelajaran secara berkesinambungan dan terus-menerus akan dapat berpengaruh pada pola gerakan anak tersebut. Penerapan pembelajaran melalui tari kipas pada anak tunarungu dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar anak tunarungu. Di antaranya, koordinasi gerak, kelincahan gerak,
kesinambungan gerak, bentuk gerak tubuh, melatih daya ingat anak, ketepatan gerak, dan melatih sosial emosional anak. Nah, ketiga, melatih perkembangan motorik kasar pada anak tunalaras melalui tari badindin. Pembelajaran seni tari bertujuan siswa lebih disiplin dalam melakukan segala sesuatu dan mampu menyalurkan kegemaran dalam berkesenian. Selain itu, seni tari sebagai terapi dapat bermanfaat untuk mengurangi gangguan perilaku dan emosi yang dialami. Oleh karena itu, untuk usaha meningkatkan kemampuan motorik gerak bagi anak tunalaras dapat menggunakan pendekatan contextual teaching learning. Pendekatan CTL dapat membantu siswa bekerja sama dan menghafalkan dan melakukan gerak dengan benar menggunakan pola lantai serta mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Tari bandindin adalah salah satu tari yang dapat diterapkan kepada anak tunalaras. Gerak tari bandindin yang telah dimodifikasi dengan kebutuhan anak ABK, yaitu menggunakan gerak-gerakan yang sederhana. Tari badindin dapat meningkatkan kemampuan motorik anak tunalaras karena menggunakan gerakan yang mudah dan irama yang cepat, agar anak tunalaras tertarik untuk menari. Apabila kemampuan motorik gerak tari meningkat, maka kemampuan motorik kasar dan halus anak tunalaras akan berkembang dan mampu mengelola emosi dengan mengikuti irama tari badindin. Sekian dari kelompok 2. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan menuliskan nama dengan NPM di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.